Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi citra berdasarkan fitur warna. Dengan bersama saya Tania Yolanda dengan NIM A11 2017 10055 dan dengan teman saya Benedikta Dinda, NIM A11 2017 10082. Jadi kita akan mulai presentasi ini tentang klasifikasinya. Di sini kita memiliki 6 kelas ya, jadi ada purple, red, pink, blue, green, dan juga yellow. Nah, jadi untuk proses penghitungannya, di sini kita akan membaca jumlah kelasnya. Lalu kemudian dari sini kita lakukan perulangannya. Jadi ini dari 1 sampai jumlah kelas ini kita baca seluruh citranya. Dari data tersebut nanti kita di sini bisa baca nama citranya. Di sini terdapat Emrit ini. Ini merupakan untuk masukkan nama citra sebagai parameternya. Lalu kemudian di sini, kan ada RGB. Nah, jadi di sini kita tuh untuk mau menghitung rata-rata RGB kemunculannya. Jadi kita nanti akan mengelompokkan kira-kira berapa yang sama lalu dibandingin sama data latihnya. Kemudian di sini untuk menghitung rata-rata RGB intensitasnya berapa gitu. Dan di count ini itu setiap bit rata-rata jumlah munculnya berapa. Nah, kemudian ini kita bagi. Nah, habis itu kita lihat ini ada fitur mat ya. Nah, fitur mat ini tuh kayak hasilnya kan nanti berupa struct. Jadi terdiri dari beberapa fungsi ke dalam variabel. Terus kita ambil rata-ratanya. Ini ada kayak nih min R1, G1, dan juga B1. Lalu di sini kita ada fungsi kelas ini untuk menentukan kelas berapa dan melakukan kayak increment-nya terhadap jumlah data yang dibaca dalam perulangan tadi. Selanjutnya, tadi setelah kita melakukan pelatihannya, kita lanjut pengujiannya. Jadi kita lihat sendiri di sini untuk perulangannya kurang lebih hampir sama dari pelatihan dan juga pengujiannya. Nah, CDTAS ini tuh kita nyimpannya di folder mana gitu yang akan kita uji. Kemudian model VCKNN ini membentuk model klasifikasi yang dibutuhkan. Cuma untuk apa? Untuk kayak fitur matriksnya. Di sini ada kolom data yaitu baris dan juga ini transpose ya, berarti kolom. Nah, lalu ini kita lakukan perulangannya tadi. Jadi dilakukan hal yang sama ya untuk data ujinya. Kemudian ini untuk membaca citranya. Kemudian ini untuk mengambil ya, dan ini target J sama dengan J ini, J yang dimaksud ini kan variabel. Jadi kayak sesuai jumlah increment dalam looping untuk membaca kelasnya. Klasifikasi ini menggunakan model predict. Jadi salah satu struct bagian dari fungsi fit CKNN. Nah, ini kayak kondisi kan. Jadi kalau misalnya nilai hasil sama dengan target, maka bernilai benar. Terus kalau jika tidak berarti nilainya salah. Ini untuk pembentukan yang kalau kita run nanti agar lebih rapi. Lalu untuk ini confusion matrix ya. Confusion matrix ini tuh kayak ada baris kolom masing-masing memuat banyak kelas. Jadi kita tadi kan 6 kan, berarti membentuknya sebanyak bentuk ukurannya 6 kali 6. Kemudian ini kita akan untuk mendapat akurasinya. Jadi ini coba kita run. Nah, ini akurasinya 1 berarti 100%. Dengan kata lain berarti harusnya isinya benar semua. Nah, di sini sesuai dari hasil ini ya diagonalnya. Nah, dan di sini terdapat hasil benar-benar. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Benedikta Dinda. Jadi mau melanjutkan penjelasan coding yang tadi sedikit yang mengenai klasifikasi. Jadi kan ini kita mengekstraksi fitur warna. Jadi yang dicari itu kan rata-rata
RGB dari setiap citra. Lalu untuk menguji J ini sebenarnya udah diurutkan. Jadi misalnya kelas yang pertama itu purple, kemudian red, lalu pink, blue, green, dan seterusnya. Jadi untuk tesnya itu udah diurutkan sesuai sama urutan kelasnya tadi. Jadi untuk biar ikut akurasinya dapat dihitung. Jadi kalau misalnya yang tes pertama sesuai sama targetnya, jadi klasifikasi pertama targetnya 1, berarti kan benar itu hijau. Makanya hasilnya benar. Jadi udah diurutin dulu supaya kita bisa menghitung akurasinya gitu. Jadi nggak acak urutannya. Kalau klasifikasi kan akurat karena udah ada data latihnya. Nah, sekarang kita coba dengan dataset yang sama untuk melakukan klasterisasi. Jadi kan ini ada totalnya 42 dataset. 42 kelihatan nggak sih? Nah, 42 dataset. Nah, kita akan lakukan klasterisasi. Jadi di sini kita caranya hampir sama, mengekstraksi rata-rata dari intensitas yang muncul dari R, G, sama B. Ini. Terus kita kita lakukan klasterisasi. Jadi kodenya ini setelah kita ekstrak fitur, kita gunakan fungsi FCM. Ini FCM itu fungsinya sebenarnya kalau tanpa mengubah ketentuan standarnya itu ini FCM, jadi fitur math untuk mengcluster, dan ini jumlah cluster. Jadi jumlah clusternya itu sudah ditentukan sebelumnya. Setelah kita lakukan ekstraksi fitur, kemudian fungsi FCM, nanti dari tiap saat pengclusteran jadi citra itu akan dimasukkan ke folder-folder sesuai klasternya. Jadi akan di-copy ulang dari yang tadinya acak seperti ini sesuai dengan klasternya. Nah, sekarang kita langsung run aja. Seperti pada umumnya fungsi klasifikasi, dilakukan sejumlah iterasi sampai nilai fungsi objektifnya tetap tidak berubah lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, untuk klasterisasi, ini hasilnya sebenarnya kurang akurat untuk beberapa warna. Masih ada yang nyasar 1 atau 2. Karena klasterisasi itu tidak menggunakan data pelatihan, tapi menggunakan pusat klaster yang dipilih secara acak. Karena itu, pengelompokan dengan menggunakan fitur warna lebih cocok untuk yang klasifikasi karena adanya data pelatihan, sehingga akurasinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang klasterisasi. Sekian, terima kasih. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.